Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat menikmati hari baru yang dikaruniakan Tuhan dan selamat mempersiapkan diri untuk mengangkat tugas dan aktivitas hari ini. Mari sejenak kita bersekutu dalam ibadah sebelum kita memulai aktivitas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk edisi Kamis 11 November 2021 yaitu dari 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Mari berdoa sebelum firman kita dengarkan. Kami bersujud dan bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat puji-pujian karena Engkau sendiri menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Atas anugerah-Mu lah kami bisa diperjumpakan dan akan menjalani hari ini. Kami percaya berkat-Mu telah tersedia di dalamnya. Terima kasih untuk perlindungan dan kedamaian yang kami alami dalam beristirahat semalam. Dan kini kami mau mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Tuntunan-Mu ya Roh Kudus menguatkan dan menerangi hati kami. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang mengecewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya. Amin. Doa dan kesaksian, itu suatu tema untuk bisa masuk dalam perenungan dalam perikop yang sudah kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bahagia adalah impian setiap orang dan hidup menderita adalah mimpi buruk bagi siapapun. Tentu kita setuju dengan pernyataan tersebut. Namun sadarkah kita bahwa justru dari penderitaan ada begitu banyak pengalaman yang kita dapatkan untuk dijadikan sebagai kesaksian hidup.
Bahkan dari kesaksian itu justru menjadi berkat dan motivasi bagi hidup orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam doanya Hana menyatakan syukurnya kepada Tuhan yang telah memampukan dirinya untuk menghadapi penderitaan dengan berkata, "Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, sebab aku bersukacita oleh karena pertolonganmu." Hana pernah merasakan sakitnya dikhianati, sakitnya dihina, dan seakan dipermalukan. Namun semuanya itu berubah menjadi suatu kesaksian hidup. Dalam kesaksiannya Hana menorehkan begitu banyak pesan dan juga kata-kata hikmat. Semua itu diperoleh dari setiap hal yang pernah ia alami. Doa Hana kepada Tuhan membuatnya terus berpengharapan, sehingga ia tetap kuat menghadapi pergumulannya. Saat doa-doanya terjawab, Hana lalu menyaksikan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tetaplah bersyukur dalam menjalani hidup. Semua yang diperhadapkan kepada kita tentu untuk memberikan kita pengajaran mengenai kehidupan. Doa adalah napas hidup orang percaya. Di saat kita berdoa, kita beroleh pengharapan. Dan melalui doa kita pun beroleh kekuatan. Untuk menantikan jawaban doa, sangat penting untuk memiliki kesabaran dan tetap menunjukkan kesetiaan iman. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab kita pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sejenak waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk bisa meneduhkan hati bersama dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, mencerahkan jiwa kami, dan mendorong kami untuk setia dan percaya kepadamu, bahwa sekalipun kami menghadapi banyak tantangan hidup, cobaan dan penderitaan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru kami diuji dan dibentuk untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kini kami akan beraktivitas dan menjalani hidup. Firman-Mu ini akan menjadi terang bagi langkah kami. Beri kami kekuatan, lindungilah kami Tuhan, dan biarlah apa yang kami kerjakan hari ini kiranya itu berkenan di hadirat-Mu. Jauhkanlah kami dari cobaan, mara bahaya ataupun musibah. Berkatilah kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan dan usaha setiap jemaat, berkati anak-anak mereka, berkati mereka yang dalam pergumulan oleh karena sakit, oleh karena cari pekerjaan dan banyak hal-hal yang mereka dambakan Tuhan untuk menanti pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu ini. Kiranya Tuhan tetap mengiringi perjalanan hidup kami dan senantiasa memberkati rumah tangga dan pekerjaan serta usaha kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita, berbahagialah kita yang sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan sehingga hari ini menjadi suatu sukacita tersendiri dalam beraktivitas. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.